Halo, Assalamualaikum. Selamat datang Sugeng Rawuh di Airik Arto Channel. Nah, kali ini saya akan mereview mobil Kijang Innova. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Ini detailnya. Oke, kita sekarang bahas sedikit sejarah mengenai Kijang. Nah, Kijang pertama kali keluar itu adalah Kijang Doyok atau Kijang kotak. Nah, kalian pasti sudah banyak yang tahu. Terus mulai beranjak lagi generasi berikutnya itu Kijang Super. Terus ada lagi Kijang Kapsul. Terus generasi peremajaan lagi Kijang Krista. Dan sekarang tahun 2004 di bulan Agustus itu meluncing keluar Kijang Innova. Nah, bicara mengenai Kijang Innova, ini Kijang Innova ada 3 varian. Yang pertama ada tipe E, tipe G, dan tipe V. Nah, mobil yang ada sama saya ini adalah Kijang Innova 2004 tipe V dengan transmisi otomatis. Nah, seperti apa detailnya? Nih, sekarang kita mulai bahas. Oke. Nih, yang pertama, di bagian atas. Ini di bagian atas ini kalau kaca emang nampaknya seperti lebih besar. Terus di bagian kap mesin ada sedikit aja lekukan tegas di bagian ujung-ujung kap mesin. Bagian sininya polos. Berbeda dengan yang mulai generasi yang faceliftnya 2011-2012 itu sedikit berbeda. Nah, terus di bagian tengah, di bagian grill, nih di bagian grill hanya ada aksen chrome simple aja di bagian atas di sini, dan sini khas banget logonya Toyota. Oke, terus headlampnya, nah ini headlamp pertama yang paling favorit di mobil Innova. Ini seperti ini, dia masih pakai halogen biasa, terus belum ada lampu LED. Terus di bagian bawah itu sudah menggunakan fog lamp. Ini semua tipe ada kecuali tipe E. Kalau tipe G dan V selalu ada fog lampnya. Ini aksen chrome hanya variasi aja. Oke, hanya simple seperti itu aja. Dan kita sekarang bahas di bagian samping. Kalau di bagian samping, desain mobil ini simple, aerodinamisnya juga dapat, bentuknya juga masih sampai sekarang juga enak dilihatnya. Nah, kalau panjangnya mobil ini kurang lebih 4,6, hampir 4,6, tingginya 1,75an. Nah, lebarnya kurang lebih juga sama 1,76an. Oke, kalau wheelbase-nya ini cukup panjang juga, hampir kurang lebih 2,7 sekian, hampir 2,8 ya. Jadi di dalam kabin pun juga kelihatan panjang dan lega. Nah, kita bahas sedikit di bagian detail sini. Nah, bagian sini spion. Kalau tipe V atau tipe G, dia di sini mainan chrome-nya kelihatan besar di sini. Sudah electric mirror tapi belum auto retract. Jadi lipatnya masih manual seperti ini. Oke. Terus di bagian samping sini ada set body moldingnya. Terus handle-nya tipe V sudah menggunakan handle chrome. Kalau tipe G berwarna body, tipe E berwarna hitam. Ini hanya tambahan aja aksen chrome di sini. Ris kaca ini juga tambahan aja, palang air juga sama. Jadi simple aja variasinya. Nah, di bagian bawah sedikit. Nah, ini ada tambahan apa nih? Side skidnya ini atau pijakan footstep-nya. Ini ada footstep-nya ada tambahan sedikit. Oke. Terus di bagian kaki-kaki. Nah, Innova originalnya adalah menggunakan ring 15 dengan ban 205/65. Nah, di sini kalau Innova ini kalau saya lihat sudah menggunakan profil ban ring 17 215/55. Masih cukup nyaman cobanya. Nanti akan kita coba ya. Terus bagian belakang sedikit, pembuka tangkinya ada di bagian sebelah kiri. Oke, terus di bagian samping sini ini juga polos semua, simple aja. Itu aja. Nah, kita sekarang bahas di bagian belakang. Nah, desain dari Kijang Innova ini juga beda banget dengan Kijang sebelumnya, Kijang Kapsul. Dilihatnya sampai sekarang pun masih kelihatan manis atau simple ya desainnya. Nah, untuk tipe V di sini sudah menggunakan rear spoiler. Terus bagian kacanya ada defoggernya, terus ada rear wipernya. Kalau tipe G juga sama ada wiper. Kalau tipe E di sini semua polos. Nah, ini ada transit kecil, atas plat nomor berwarna chrome, tipe V dan G juga sama. Kalau E kayaknya berwarna abu-abu kalau nggak salah. Nah, terus di sini tipe variannya V, G atau E di sini 2,0 artinya ini bensin. Kalau yang diesel 2,5. Nah, sedikit bahas bagian sini. Ini tulisannya khas banget Kijang Innova. Gede banget Kijangnya, ini Innovanya kecil. Terus ini desain lampunya. Kalau desain lampu di sini udah di-upgrade menggunakan tahun 2011 ke atas. Kalau yang sebenarnya 2004 itu berwarna merah polos, bawahnya aja bagian sini nih untuk lampu sen dan mundur. Nah, 2008 juga udah beda lagi desainnya. Nah, kita bahas di bagian bumper.
bagian bumper di sini sedikit lebih pesek atau lebih ramping, beda sama Kijang kapsul, dia lebih nongol. Terus ini ada sensor mundurnya untuk tipe V. Terus ini ada guardnya, tambahan aja guard seperti ini. Oh iya, kita sekarang bahas di bagian samping sedikit. Nah, di bagian kaca belakang kanan ini ada semacam defogger. Ini adalah antena. Nah, makanya di bagian atas dia kelihatan clean, jadi nggak ada antena tarik-tarik dan segala macam itulah. Oke, nah kita bahas bagian bagasi. Yuk. Pembukanya di bagian sini. Oke, ini dia. Bagasi Kijang Innova. Lumayan lega, cuma juga nggak lega-lega banget. Di sini mungkin bisa naruh galon 4 ya, 4 sampai 5 galon. Kalau untuk koper mungkin bisa 2 koper medium masih masuk. Nah, kalau kita ingin menambahkan space, nah ini bisa kita lipat seperti ini. Ini inovasi yang baru dari mobil Kijang. Kalau Kijang-Kijang yang lama kan lipatnya hanya ke depan, nggak bisa kita los sampai ke baris kedua. Nah, kalau ini ketika kita lipat dua-duanya dan baris kedua bisa kita lipat juga, ini longgar banget masuk ke dalam. Itu cukup proper juga. Oke, oh iya sedikit. Ini untuk pembukanya. Ini di sini ada bolongan ini untuk pembuka di bagian ban serep. Jadi emang agak-agak sedikit rumit. Masukin kita rakit, panjang masuk, baru kita puter. Ya, seperti itulah emang desainnya. Oke ya. Kita bahas sekarang bagian depan. Kalau pengemudi di sini pandangannya cukup lumayan lega, enak juga. Terus ini di sini headroomnya lumayan, cukup luas juga. Nah, di sini bahas material bagian dashboard. Di sini materialnya plastik keras, kelihatan kokoh juga. Mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan kelihatan juga kuat. Terus bahas bagian setir. Untuk tipe V di sini desainnya palang 4 seperti ini. Kalau tipe G dia palang 3 atau tipe E juga sama. Terus setirnya pengaturannya ini hanya bisa tilt steering tapi belum bisa teleskopik. Nah, terus bahas di bagian sebelah kanan. Nah, bagian sini ada pembuka tangki, di sini ada pembuka kap mesin. Nah, terus di bagian door trim, di sini 4 power window. Ini ada untuk locknya. Terus ini penguncinya, ada cup holder di setiap sisi kanan kirinya. Oke, terus di bagian jok, kita bahas bagian jok. Di sini bisa reclining, maju mundur juga bisa standar. Oke, terus ini ada pengaturan tinggi rendahnya kursi. Ini bisa kita atur putar seperti ini. Oke. Nah, terus kita bahas di bagian tengah dashboard. Nah, di sini coba saya nyalakan. Oke, di sini ada digital jam. Oke, terus ini head unit sudah diganti. Terus ini ada lampu azad, defogger belakang. Ini pengaturan AC-nya kalau tipe V sudah digital. Kalau tipe G atau tipe E dia masih putar-putar biasa, seperti putar kompor gitulah. Oke, terus di sini ada laci kecil. Bagian sini ada lekter juga. Sini on off untuk sensor parkir. Ini lekternya. Oke, terus di bagian sini ada untuk naruh. Sini ada 2 cup holder. Oke, terus masuk di bagian sini. Oke, di bagian sini ini ada console box yang lumayan cukup gede juga. Cukup lumayan dalam. Oke, bahas di bagian sini. Ini ada laci. Ada 2 laci. Nah, cukup gede juga. Ini juga cukup besar. Ini bentuk kisi-kisi AC di bagian tengah. Berbentuk trapesius. Ini ada panel woodnya. Kalau yang kanan kirinya ini berbentuk kotak. Terus di bagian atas. Nah, di sini ada sun visor. Yang kiri ada kacanya. Nah, di bagian tengah sini ada untuk penyemanan kacamata. Untuk tipe V, kalau tipe G nggak ada. Ini lampunya di bagian sini kanan kiri, cukup lumayan oke. Terus bagian spion, nah ini spion juga lumayan, ada anti silaunya di sini. Oke, cukup lumayan oke. Oke, sekarang duduk di bagian baris kedua. Oke, cukup nyaman, cukup lega juga. Kaki juga ini legroomnya nggak terlalu mentok, longgar banget. Headroomnya juga ini luas. Di sini kursinya bisa diatur maju mundur. Oke, nih lumayan. Segini mepet, bisa menyesuaikan legroomnya. Reclining juga bisa. Lumayan recliningnya. Nah, untuk tipe V di sini kita sudah dapat armrest nih bagian tengah. Nah, sini kanan di bagian sini juga sama kayak depan, ada panel woodnya, power window. Dan di bagian door trim bawah sama juga kanan kiri ada cup holder sama kantong kecil, ada speakernya juga. Oke, itu aja. Sebagian atas di sini AC sudah menggunakan AC yang di plafon, jadi rapi juga di sini pengaturannya AC-nya. Oke, cuma ini kisi-kisinya biasa, faktor usia jadi begini, pada patah-patah seperti ini. Ini pegangannya seperti ini, simpel banget. Oke, gitu aja.
Nah, kita sekarang menuju baris ketiga dari mobil ini. Nah, yang pertama kita buka tuas ini. Oke, yang keduanya bawah. Nah, oke. Oke. Saya sekarang udah duduk di baris ketiga. Nah, di bagian legroomnya ini nggak terlalu luas-luas banget. Ya, 2 jari lah, ini kurang lebih 3 jari. Sempit. Ini belum diatur maju atau mundur. Kalau udah mundur banget, ini udah mentok. Sebagian nih, recliningnya ini masih bisa. Oke, nah paling mentok segini, tapi nggak bisa rebahan banget, jadi cukupan aja, sedang. Nah, di bagian door trim, ini kita dapat 2 cup holder, lumayan juga, lumayan penyimpanan. Terus bagian atas, standar, lampu penerangan. Terus ini ada AC, jadi bangku ketiga, kita juga dapat AC, jadi merata dari depan sampai belakang, dinginnya sampai ke belakang semua. Ini pegangan standar seperti ini. Oke, begitu aja. Yuk. Nah, kita sekarang bahas di bagian ruang mesin. Nah, untuk Kijang Innova itu ada 2 tipe, yaitu Euro pertama dan Euro kedua pada tahun 2007 ke atas. Nah, ini cc-nya 2000 cc yang menghasilkan tenaga 136 PS dan torsinya 162 Nm yang disalurkan ke penggerak roda belakang. Nah, kalau untuk yang Euro kedua itu beda torsinya aja, 182 Nm kalau nggak salah ya. Oke, di sini ada automatic transmission. Nah, habis ini kita akan coba aja. Oke, sekarang kalau mengenai perawatan di sini juga nggak gampang-gampang susah juga, nggak simple lah sebenarnya, tapi emang sedikit agak mahal dibandingkan dengan kijang-kijang yang sebelumnya atau kijang super dan segala macam yang perawatannya lebih mudah. Kalau ini sedikit lebih mahal, tapi ya worth it lah dengan spek dan kapasitas mesinnya ini. Oke, kita sekarang langsung coba aja. Oke, nih yang pertama yang saya rasain di sini dari segi pengemudi, sudut pandangnya enak, luas di sini, nggak terlalu keganggu sama bagian dashboard. Terus kanan kirinya juga enak sudut pandangnya. Ini pilar A-nya walaupun besar tapi nggak mengganggu juga. Sini ada segitiga ini kecil nih kaca ini, tapi menurut saya juga nggak terlalu fungsi. Terus setir, genggaman setir enak, posisi duduk kita bisa atur juga tinggi rendahnya. Nah, terus dari kedap suaranya. Nah, kabin dari Innova ini menurut saya cukup lumayan kedap. Jadi suara luar nggak terlalu berisik masuk. Jadi ketika kita setel musik atau head unitnya kita nyalain, kita bisa menikmati musik. Kalau dari segi tenaga, oke, dari transmisi matic, kalau mobil ini lumayan tenaganya, tapi emang ketika di jalan tanjakan pasti berbeda dengan transmisi manual, agak sedikit lemot kalau untuk yang transmisi matic ini. Kalau manual, nah ini manual itu karakter couplingnya sedikit lebih kenyal atau agak keras kalau Innova, walaupun tahun yang muda sekalipun. Kalau dari kenyamanan penumpang juga menurut saya juga enak, suspensinya enak, bantingannya nggak terlalu keras. Dia masih kiblat ke kijang yang lama, tapi walaupun begitu masih tetap empuk kijang kapsul yang sebelumnya ini. Oke, teman-teman mungkin pada tanya konsumsi BBM-nya kayak apa ya. Nah, mungkin kalau untuk di medan yang standar atau medan-medan yang kota-kota, konsumsi BBM ini kurang lebih 8-10 km per liter. Nah, kalau untuk luar kota ini bisa tembus 10-12 km atau 13 km per liter. Sedengan aja untuk kelas mobil ini. Tapi sepadan lah dengan kapasitas mesinnya dengan tenaga mesin ini. Oke, sekian review mobil Kijang Innova kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di vlog Eric Kartau berikutnya. Assalamualaikum.